Halo guys, balik lagi ke channel Krayon bersama gue Ogi ya. Nah ini sekarang temanya ini nih, tafakur dan kreativitas. Karena lagi Ramadan ya. Ini gue juga syuting lagi puasa, jadinya kayaknya tema-tema kayak gini juga menarik. Karena gue lihat juga agak jarang sih ya secara Islam gitu membahas mengenai kreativitas itu seperti apa sih gitu. Tafakur itu apa sih, kita lihat dulu ya. Nah menurut si Al-Farabi ini, ya, tafakur adalah proses rasional yang memungkinkan manusia memahami hukum-hukum alam dan hubungan antara Tuhan dan makhluknya. Gampangnya sih mikir lah, merenung gitu ya, mikir. Al-Farabi ini bilang, tafakur itu salah satu cara manusia mencapai hikmah atau kebijaksanaan melalui penalaran logis. Jadi memang larinya sih ya namanya merenung ya, merenung kan lo harus mikir logis gitu, rasional. Kadang kenapa sih gue begini, kenapa sih gue begitu gitu, kenapa hidup gue kok begini. Nah seperti itu sebetulnya udah bagian dari tafakur. Jadi nggak cuman Al-Farabi ya, ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rus juga berpandangan seperti ini. Karena di Al-Quran juga ada banyak ayat-ayat ya yang menyarankan kita untuk merenungi tanda-tanda kebesaran dari Allah. Terus Rumi juga ya, dia menyarankan untuk nggak cepat puas sama kisah-kisah atau katanya-katanya orang gitu. Jadi sebetulnya bagusnya juga memikirkan sendiri atau malah mengalami sendiri. Jadi versi tasawuf ya, versi Islam ya, tafakur tuh seperti ini. Sebetulnya kalau di barat sih yang gue dapat paling ini ya, yang nyerempet tuh deep thinking atau berpikir mendalam. Jadi merenungkan, menganalisis, mengevaluasi informasi secara kritis. Jadi kalau dari barat sih sama sih gue lihat ya kayak gini, tafakur juga, cuman beda istilah aja. Bahkan ada juga si Al-Farabi bilang bahwa tafakur itu nggak cuman mikir secara intelektual ya, tapi juga membawa batin gitu, sampai akhirnya nanti berjumpa dengan Tuhan gitu. Jadi nggak cuman mikir sains gitu, enggak, tapi batin, emosi, perasaan juga turut terbawa. Nah sekarang apa sih kaitannya ya tafakur dengan kreativitas? Kalau dari gue yang baca-baca ya, Al-Farabi, Ibnu Sina juga bilangnya itu kayak berpikir filosofis dan akhirnya bisa melahirkan gagasan-gagasan besar dalam sains dan seni. Jadi berpikir yang mendalam, apalagi tadi bawa-bawa batin. Kalau teman-teman lihat video sebelumnya ya, yang spiritual dan kreativitas itu ya bantuan ilahi itu bisa masuk dalam membuat kita menelurkan ide-ide yang bagus, baik itu dalam sains maupun seni. Terus ada lagi dia nih, Bill Ford ya, ini presiden Asosiasi Psikologi Amerika yang keberapa gitu, tahun 50-an lupa gua. Nah dia bilang juga kreativitas itu perlu pemikiran yang mendalam gitu untuk mengeksplorasi solusi-solusi yang berbeda. Jadi emang mikir tuh penting sih poinnya. Kadang ada orang pengen dapat sesuatu atau mengubah hidup atau mengubah nasib tapi nggak mau mikir, ya parah sih, susah ya jadinya. Nah ini juga ya, pakar kreativitas juga bilang berpikir reflektif dan kontemplatif dapat membuka jalur kreativitas. Jadi baik dari perspektif timur maupun perspektif barat ya, tafakur dan kreativitas itu berkorelasi gitu. Karena kalau gue lihat banyak orang berubah ya gara-gara bertafakur gitu. Dia mikir kenapa sih begini, kenapa begitu, akhirnya hidupnya bisa berubah. Dia akhirnya menyadari bahwa kalau mau ngerubah yang di luar harus mulai dari dalam gitu. Jadi misalnya orang nasibnya kurang bagus ya, sorry to say, terus dia nggak berpikir gitu caranya berubah atau nggak kreatif, ya akhirnya hidupnya nggak berubah gitu. Kalau gue lihat orang-orang yang berubah hidupnya gitu ya, biasanya orang-orang yang di dalam dirinya berubah gitu. Yang di dalam diri apa ya? Pikiran, ilmu, mental, batin gitu ya. Kan Allah udah bilang gitu, dia nggak akan ngubah nasib seorang kecuali orang itu mengubah apa yang ada pada dirinya loh. Bahkan ada yang menerjemahkan apa yang ada di dalam dirinya sendiri gitu. Jadi di dalam diri tuh biasanya nggak kelihatan kan. Kalau pada ya fisik bisa lah berubah, gue mau jadi binaragawan gitu, terus gue merubahnya dengan fitness yang banyak, nge-gym gitu ya, itu bisa. Tapi yang banyak sih yang di dalam gitu. Orang tuh berubah gara-gara ilmunya berubah gitu ya, batinnya berubah. Tadi sih yang gue bilang itu kayaknya lebih berpengaruh. Nah gimana orang bisa sampai pemikiran itu kalau nggak bertafakur? Makanya di buku ini ya, Al-Ghazali juga langsung di judulnya bilang tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Dan di dalam bukunya hasil tafakur itu ilmu, dan ilmu bisa mempengaruhi kondisi hati. Lantas berpengaruh pada amalan anggota badan. Jadi dari
pemikiran dulu, dari tafakur dulu. Jadi menurut gua agak aneh sih kalau ada orang berharap nasibnya berubah gitu ya, mau berubah tapi dia nggak bertafakur menurut gua, atau nggak memikirkan atau nggak kontemplatif gitu. Nah itu susah deh. Mungkin dia berpikir ya hidup ini seperti roda ya kan teman-teman sering dengar kan, hidup tuh seperti roda gitu, kadang di atas kadang di bawah. Tapi dia lupa satu hal gitu ya, hidup ini seperti roda ya, berputar kadang di atas kadang di bawah. Itu kalau rodanya bergerak, ya nggak sih? Kalau rodanya diem aja ya nggak bergerak gitu. Kalau kitanya diem aja nggak melakukan sesuatu yang berbeda gitu ya nggak bisa gitu berubah. Kalau di bawah ya terus nggak bergerak, ya di bawah terus gitu kan. Jadi supaya dinamis sebaiknya melakukan sesuatu lah, dan itu diawali dari tafakur dan kemudian menjadi ini amalan anggota badan. Nah, hal baru yang gue dapat itu dari Dr. Fahrudin Faiz. Tafakur adalah proses penyelarasan atau synchronize. Jadi ilmu itu atau informasi yang udah kita serap selama ini itu akan bermanfaat bagi diri kita kalau kita sudah mentafakurinya. Jadi menurut dia, nih kan saya lah ya sebagai muslim gitu, dengar ceramah Jumat, kalau Ramadan dengar ceramah taraweh, baca buku gitu ya, baca Quran, tapi biasanya itu nggak lantas sesuai dengan detail hidup kita, ya nggak sih? Jadi tiap-tiap orang tuh punya lorong kehidupan yang berbeda. Ilmu itu yang kita dapat itu harus diselaraskan dengan detail hidup kita, karena kalau nggak ya nggak kepake gitu akhirnya, ujung-ujungnya nggak pakai. Misalnya teman-teman ada yang nonton channel gue ini semua gitu ya tentang kreativitas, terus apakah otomatis jadi kreatif? Nggak mungkin gitu. Terus apakah semua video ini yang udah gue buat sejalan gitu, relate dengan hidup kalian? Kan nggak mungkin gitu. Pasti ada 1-2 atau beberapa yang relate, ada yang enggak, ada yang tema yang ini nih relate buat gue, yang ini enggak. Nah seperti itu sebetulnya proses bertafakur gitu, penyelarasan kalau dari versi Dr. Fahrudin Faiz ya. Jadi harus difilter mana ilmu yang relate sama gue, mana yang enggak gitu. Karena kalau enggak, bingung kita mana yang mau gue amalin gitu ya kan. Jadi analoginya gini sih, ada, gue nyebutnya spektrum pengetahuan ya. Ini ibarat spektrum warna kalau lu di Photoshop gitu ya, atau di program PowerPoint atau apalah yang ada warna kayak gini. Jadi ini ilmu tuh banyak banget, pengetahuan, informasi tuh banyak banget. Ada yang merah, kuning, hijau sampai gradasinya gitu ya. Ya anggaplah ini ceramah Jumat, buku yang udah gue baca, semua yang udah gue baca tuh di sini di warna ini. Nah orang itu biasanya nggak bisa tahu semua, ya nggak sih? Nggak mungkin dia tahu semua warna ini, pasti ada misi tertentu lah. Misalnya seorang itu dikasih misalnya 3 warna atau 4 warna ya, yang bisa saja nggak semuanya itu masuk ke dia. Jadi dia harus nyari mana nih, misalnya gue warnanya merah, pink, sama ungu. Nah gue harus memfilter ilmu-ilmu mana yang merah, yang pink, yang ungu, agar sesuai dengan kapabilitas diri gue gitu. Dan itu biasanya akan lebih bermanfaat. Tentu saja perlu mikir gitu, tentu saja perlu mempertanyakan. Makanya orang kalau udah malas mikir tuh agak susah. Dan ini menurut gue jadi salah satu problem di Indonesia gitu. Orang-orangnya tuh agak malas berpikir ya, berpikir kritis. Kan dari hasil studinya juga ketahuan kan, hasil berpikir kritis kita tuh agak kurang. Makanya kreativitasnya kurang. Maunya dicekokin aja gitu. Jadi susah, terus inisiatif buat mencari pengetahuan, mencari ilmu sendiri juga minim. Udahlah cari ilmu minim, terus tafakurnya nggak dilakukan misalnya, ya udah tambah parah deh ya. Jadi kayak ceramah-ceramah Jumat gitu kan nggak semuanya relate sama kita gitu. Nah itu pokoknya harus disaring, difilter mana yang sesuai dengan kita. Ya nggak cuma di Muslim sih ya teman-teman yang beragama lain juga mungkin informasinya banyak, tapi gue yakin sih nggak semua akan relate. Semua yang kita ketahui gitu akan relate dengan hidup kita, detail hidup kita, terutama di saat ini misalnya, itu nggak mungkin. Nah itu sebetulnya poin dari tafakur kalau menurut Fahrudin Faiz ya. Jadi ini kata beliau ya, tanpa sinkronisasi hasil bacaan, ceramah, informasi apapun bisa nggak ngendap dalam diri karena nggak diamalkan gitu. Biasanya kan kalau udah wah ini relate buat gue nih, gue coba amalin ah. Nah kalau it works biasanya tuh ngendap. Nah itu hasil dari tafakur. Makanya menurut Dr. Fahrudin Faiz juga ya, orang yang nggak pernah tafakur nggak akan pernah naik level, nggak bisa berubah lah kalau bahasa kasarnya kali ya. Ya gimana mau berubah, semua info tuh dilewatin gitu aja gitu ya, nggak disaring mana yang relate sama gue, mana yang bisa gue lakukan, mana yang enggak, mana yang harus gue buang, mana yang harus benar-benar gue ambil. Nah ya nggak bisa gitu. Jadi memang gue setuju sih dengan pernyataan ini, kita harus bertafakur supaya bisa naik level. Itulah kenapa ya banyak orang baca banyak buku-buku kebijakan, buku-buku bijak gitu ya, tapi dia sendiri nggak kunjung jadi bijak.
Ya nggak sih? Karena nggak difilter mana yang bisa gue amalin gitu, mana yang bisa gue lakukan. Nah, ujung-ujungnya itu nggak naik level atau jadi percuma lah, jadi wasted gitu ya. Jadi ya yuk mari sama-sama kita coba mulai ya mensinkronisasi atau menyelaraskan antara apa yang kita tahu dengan kehidupan yang sedang kita jalani. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye.